Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, baru pertama kali saya berdiri di sini. Oke, Bapak dan Ibu, nama saya Alvina. Kemarin sudah diperkenalkan Pak Seno. Saya kepala sekolah di Saint John. Sekarang saya pegang kepala sekolah untuk 2 unit jadi SMP dan SMA. Tampang ada tampang guru? Biasanya saya waktu di TCBS itu udah satu toko, saya selalu beli di situ. Itu pokoknya penasaran banget. Ibu guru bukan? Kok pakai name tag-nya Saint John gitu kan? Kadang-kadang lupa. Guru apa Bu? Olahraga gitu kan biasanya. Enggak, saya bilang. Kalau anak-anak ngelihat tampang saya memang kayak guru olahraga, apakah? Kalau anak-anak yang sudah dekat dengan saya, SMP dan SMA, biasanya saya bilang, Miss tampang Rebo, hatinya Hello Kitty. Oke, saya berpengalaman di dunia pendidikan belum terlalu lama, jadi sekitar 11 tahun. Saya mau membagikan sebenarnya apa yang mau saya sampaikan hari ini. Sebenarnya itu dalam bentuk artikel. Saya kasih ke Pak Seno kalau nggak salah bulan Maret ya Pak. Terus Pak Seno bilang kalau bisa disampaikan langsung deh ke jemaat pada saat family gathering. Oke, saya coba rangkum dalam bentuk PowerPoint. Jadi ini adalah masalah yang sering kita temui. Saya merangkum ini semua dari bacaan yang saya baca dan kemudian dari pengalaman selama kurang lebih 12 tahun menjadi guru dan menjadi kepala sekolah. Saya menjadi guru sudah 11 tahun, kepala sekolah dari 2008. Seperti itu. Jadi ini adalah masalah-masalah yang dihadapi sekarang. Kebanyakan orang tua datang kepada saya kalau sudah tidak bisa ditangani wali kelas, sudah tidak bisa ditangani konselor, itu datang ke saya, iya ya Miss, anak-anak zaman sekarang itu seperti ini. Biasanya saya diam, kemudian saya tanya, iya Bu, anak-anak zaman sekarang adalah produk dari pendidikan orang tua zaman sekarang juga. Tantangannya juga sama. Kalau hari ini ada beberapa ibu datang ke saya, enak, termasuk Ibu Yan. Enak ya Bu Alvina, Nathan itu gampang, dibilangin apa-apa nurut, mau kelihatan di sini. Tapi pergumulan saya sebagai orang tua tidak semudah yang terlihat di sini. Knowing deeper, loving better. Kita mau mengetahui lebih lagi, lebih dalam, supaya kita bisa mencintai lebih dalam, mencintai lebih baik. Oke. Kalau Bapak dan Ibu pernah pelajari mengenai piramida Maslow, kebutuhan manusia dalam bentuk piramid ada 5 tingkat. Yang pertama itu kebutuhan biologis, makan, minum, pakaian. Kemudian tingkat kedua adalah kebutuhan keamanan, secure. Tingkat yang lapis ketiga adalah kebutuhan mengenai cinta dan belonging, love and belonging. Kemudian yang keempat kelima mengenai harga diri, dan yang terakhir adalah eksistensi, aktualisasi diri. Malam ini saya akan bicara mengenai kebutuhan manusia di layer yang kedua dan di layer yang ketiga, yaitu mengenai rasa aman dan cinta. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, anak-anak maupun remaja dan dewasa adalah aman. Setelah aman, terpenuhi, dia mau supaya diri dia bernilai. Kemudian bernilai, dihargai, dipahami, dan dicintai. Jadi kalau misalnya aman tidak dipenuhi, sudah pasti ini tidak terpenuhi. Sama seperti Maslow, tidak mungkin mencari aktualisasi diri kalau kebutuhan sandang pangan papan tidak terpenuhi. Oke, saya tidak akan bahas ini terlalu lama. Jika anak-anak tidak merasa aman, apa yang terjadi di sini? Kalau anak-anak, kalau remaja biasanya dulu waktu saya belajar remaja itu mulai usia 12 ya. Sekarang itu anak kelas 4 SD sudah bisa kita bilang pra remaja, SMP kelas 1 sudah remaja, bahkan kelas 5 pun ada yang sudah menjadi remaja. Cemas dan gelisah, merasa takut menangis, saya nggak akan satu persatu, bandel, putus asa, agresif, menyendiri dan pendiam. Bapak Ibu pernah temui biasanya yang menyendiri pendiam, tadinya masa anak-anak itu biasa saja. Biasanya laki-laki masuk usia 12-13 jadi tidak mau bergaul sama orang. Kemudian tiba-tiba menyendiri, kalau ada pertemuan keluarga itu tidak mau ikut. Kejadian ada banyak sekali anak laki-laki. Itu karena rasanya tidak aman di dalam diri dia. Apa yang terjadi? Kenapa ditambah tidak aman? Kurang perhatian. Sebenarnya intinya adalah kurang perhatian. Orang tua membandingkan.
saya pikir sih di sini nggak ada. Jadi membandingkan, iya nih Miss, kakaknya ini tidak sepintar adiknya. Kakaknya ini lebih gampang dibilangin dibandingkan dengan adik yang ngomongnya di depan anak-anak dua itu. Itu mengakibatkan rasa tidak aman. Kadang-kadang juga tetangga atau orang-orang terdekat main ke rumah terus lihat gini, misalnya ke Ibu Mariati, si Matthew ini ya pinter, ini bisa rajin, bla 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 bla, nggak kayak si ini nih dibandingkan dengan anak orang lain. Terus biasanya kalau saya digituin saya bilang, enggak, anak yang ini juga punya kebaikan di sini-sini. Enggak Bu, ini juga seperti ini. Jadi anaknya dibandingkan dengan anak lain di depan anaknya sendiri, itu juga mengakibatkan rasa tidak aman. Bagaimana cara mengatasinya? Ini perhatian yang cukup. Intinya adalah perhatian, memberikan perhatian. Perhatian bukan sekedar memberikan ditanya, tapi nanti kita akan pelajari seperti apa. Perhatian seperti apa yang kita harus berikan kepada anak-anak. Kalau merasa tidak bernilai, masih mirip ya, tidak bernilai masih mirip ya. Saya akan skip. Anak yang membangkang, bandel, minder, disuruh kapil nggak mau, minder, takutan, ketemu orang, ayo salam sama omnya, minder, berasa nggak mau keluar dari kamar. Ini akibat merasa tidak dihargai. Begitu juga untuk dewasa, orang-orang dewasa seperti kita bisa juga mengalami ini, pesimis, cepat emosi kalau tidak dihargai. Bagaimana caranya? Ungkapkan pendapat, dialog kasih, jadi dialog yang dengan tatapan mata. Kemudian anak diberi pujian untuk hal-hal yang kecil, misalnya dia buang sampah, terima kasih ya sudah membuang sampah. Mungkin menurut kita itu lebay, tapi mereka butuh itu. Pujian yang walaupun kecil, nggak perlu yang harus ranking 1, harus juara ini, harus juara itu dipuji, tapi yang kecil-kecil itu kita berikan pujian, motivasi. Terus untuk dewasa, komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya istri memberi masukan terus dengan suami, tapi ada komunikasi dua arah. Oke. Kalau tidak dipahami, anak-anak ini biasanya ngomong belajar. Tidak dipahami artinya lebih dalam dibandingkan dengan sekedar dimengerti ya. Lebih dipahami. Merokok, anak-anak mulai merokok karena merasa tidak dipahami, pasif dan stres, mogok belajar. Kemudian kalau dewasa bertengkar dalam rumah tangga, ini juga bisa terjadi kalau tidak ada saling memahami. Ini yang perlu dilakukan. Hampir mirip. Kalau tidak dicintai, merasa tidak dicintai, dipahami sih, tapi tidak merasa dicintai. Anak nakal, bikin masalah. Anak ngambek, rendah diri, menangis. Kalau remaja minder, menjauhi orang tua. Ada yang tiba-tiba ketika SMP, usia-usia remaja menjadi jauh sama orang tua. Orang tuanya bilang, saya pusing, udah gak bisa ngomong lagi sama dia. Masuk kamar, kunci pintu, pulang sekolah, nanti kalau makan keluar, masuk lagi. Itu karena dia merasa tidak dicintai. Pendendam, mama dulu begini, itu akar pahit kan. Di situ ada akar pahit. Kemudian senang keluar rumah, pulang sampai malam dicariin kemana gitu. Karena tidak merasa di rumah bukan home, sekedar house aja, nggak ada atmosfer di situ. Stres, kalau dewasa suka menindas dendam. Ini bagaimana cara ini perhatian, penghargaan sama seperti yang tadi. Untuk solusi sebenarnya semua hampir sama. Oke. Kemudian di sini ada garis. Ini adalah garis batas. Setiap orang punya garis batas ini. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan karena dicintai, kebutuhan dipahami, kebutuhan dihargai. Itu harus mencapai level minimum. Kalau kita isi bensin atau oli di mobil ada batas minimum kan. Kalau kurang dari itu harus diisi lagi karena bisa rusak. Sama juga seperti itu, rasa aman,
dicintai, rasa dihargai, rasa kita rasa ada. Kalau ini terpenuhi semua, anak-anak itu yang timbul akan bertanggung jawab. Mereka berani punya pilihan, nggak pelin-pelan. Kamu maunya apa? Terserah mama. Kamu maunya apa? Terserah. Mau sekolah di sini? Boleh. Di situ? Ya terserah mama. Punya kebebasan. Kebebasannya dia akan bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan. Bisa mencari solusi. Kalau dia punya masalah, dia bisa mempergunakan apa yang ada di sini dia dan di sini, dan di sini, untuk mencari solusi. Dan ada kemauan untuk maju, kemauan untuk bekerja keras, kemauan untuk belajar. Kalau batas minimum ini terpenuhi. Sedangkan kalau ini tidak terpenuhi, rasa aman tidak ada, tidak merasa dipahami, tidak merasa dicintai, anak-anak akan cenderung menyalahkan. Orang lain, berdalih. Enggak, aku enggak ini, padahal yang lakukan. Membenarkan, enggak apa-apa kok kayak begini. Boleh, enggak masalah. Membenarkan apa yang sebenarnya tidak boleh. Mengingkari. Dan kemudian menyerah. Nanti kita akan bahas apa sebenarnya garis batas ini. Oke. Sekarang saya mau cek nanti perilaku anak ada hubungannya dengan otak kiri dan otak kanan. Oke. Bapak Ibu ada yang mau jadi volunteer? Mau ngecek otaknya yang dominan mana, kiri atau kanan? Sukarela? Oke, Pak Hendy, ini kan ada tulisan huruf ya, sama hurufnya berwarna. Pak Hendy baca ini, tapi berdasarkan warnanya. Ya, bukan berdasarkan tulisannya. Ya, coba. Semuanya. Dari ke sana. Oke. Kuning, merah, biru, kuning, merah, orange. Nggak ada ya? Merah, biru, merah, oranye ya? Oranye, biru, hitam, merah, biru, merah, hitam, oranye, hijau, merah, biru, kuning, merah, hijau, biru. Gak kesulitan ya? Ada yang kesulitan nggak? Ada yang kesulitan nggak? Pak Henry berarti dominasinya otak kanan. Kalau yang mudah baca ini, itu dominasinya adalah otak kanan. Tapi kalau yang sulit membaca ini adalah dominasinya otak kiri. Apa bedanya otak kanan dan otak kiri? Ini. Pak Henry gambar kan? Ya, kalau ini art, tapi sebenarnya di sini juga ada. Untuk otak kiri itu logika, kemampuan verbal, kemampuan bahasa, suka memperhatikan yang detail, bagian per bagian. Terus kemudian digital, bahasa simbol, kemudian berpikir secara beruntutan, suka matematika, berpikir rasional, punya tujuan yang jelas, berpikirnya linear, mempunyai sistem, kerjanya punya sistem ini dulu, kemudian kemampuan analisa yang baik. Sedangkan yang otak kanan itu berpikirannya acak, sequence by sequence, tapi acak. Terus kemudian kalau melihat sesuatu itu diambil gambar besar, tidak detail, tidak part per part. Music, kemudian emosi, lebih bermain dengan emosi, imajinasi, bermimpi, kemudian suka menulis, belajar dengan menggunakan warna, kreatif, lebih suka yang analog dibandingkan yang digital. Oke? Dan lebih fun, biasanya orang lebih fun menggunakan otak kanan. Oke. Terus efeknya apa? Ini yang menimbulkan kadang-kadang orang tua dan anak itu berkelahi. Bapak Ibu pernah mendapatkan gambaran mengenai dominasi otak kanan dan otak kiri sebelum ini? Belum. Otak kiri, saya sangat otak kiri. Otak kiri itu kita dilatih ketika kita sekolah, kita
dilatih banyak menggunakan otak kiri kita. Ciri-cirinya apa? Kalau otak kiri kita yang dominan, kita suka belajar di tempat yang terang. Kemudian kalau kita belajar, kita teratur. Tempat belajar kita teratur, jadi nggak berceceran kertas di mana-mana. Kemudian kalau belajar tidak boleh sambil makan. Lu ketawa apa? Kalau belajar nggak boleh sambil makan dan nggak boleh ada musik. Kalau dengar lagu baru, yang diingat liriknya dulu biasanya. Itu kalau otak kiri. Sedangkan otak kanan kebalikannya, lebih gampang masuk pelajaran kalau belajarnya di tempat yang tidak terlalu terang, kamarnya biasanya berantakan, kemudian belajarnya sambil makan. Kadang-kadang belajar harus menggunakan musik sambil gerak-gerak. Ada yang kalau semuanya berarti balance artinya kanan dan kiri balance. Ada orang yang balance seperti itu. Kalau ingat, kalau lagu, ada lagu baru yang ingat nadanya dulu. Dan kemampuan otak kanan ini lebih jangka waktunya lama. Kalau otak kiri, matematika kita nggak latih berapa tahun, hilangnya langsung hilang. Untuk masuk lagi susah. Tapi kalau misalnya menari, berenang, menggambar, itu diingat, klik dikit, nyantol. Nah biasanya orang tua gini, anak saya itu nggak pernah belajar di rumah, saya bingung. Dia nggak pernah belajar di rumah, tapi nilainya 7, 8, 9. 7, 8, 9. Dia nggak pernah belajar di rumah. Terus saya bilang, oke, kita lihat ya ibu ya. Nah, berangkat dari tadi otak kiri dan otak kanan, ternyata gaya belajar juga ada 3 macam. Sebelum itu kita lihat otak manusia bentuknya seperti ini. Ini adalah frontal lobe. Ini yang untuk otak lebih banyak untuk otak kiri ya, untuk analisis dan lain-lain. Kalau parietal ini lebih banyak perasaan, sedih, gembira. Jadi sebenarnya kalau orang bilang saya sedih di sini, sebenarnya perasaan sedih bukan dari sini. Saya sedih. Saya sedih. Saya bahagia sekali. Sebenarnya dari sini, bukan dari sini. Terus kemudian ini adalah occipital lobe. Occipital lobe ini untuk mata. Anak-anak yang belajar dengan menggunakan mata, atau lebih cepat merespon sesuatu karena penglihatan. Kalau yang ini temporal, lebih dari pendengaran. Kalau ini brainstem, ini adalah batang otak. Kalau batang otak itu yang mengatur kerja syarat yang tidak disadari, misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, kita tidak sadari kan kerjanya organ-organ itu di sini. Ini otak kecil, ini tulang belakang, sistem tulang belakang. Nah, dari sini yang bagian mata dan bagian telinga. Bagian mata dan bagian telinga. Kalau gaya belajarnya adalah auditory atau telinganya lebih aktif, berarti di pelajaran gurunya ngomong langsung masuk. Dia nggak suka baca buku, tapi dia bisa tangkap karena belajarnya dari sini, dari kuping. Nah, kalau anak-anak yang belajar dari kuping, tadi siapa yang ngomong susah nyuruh anak mandi? Iya ya. Susah ada disuruh mandi, nggak mau mandi. Berarti kemungkinan besar ya Bu, ini ilmu ini kan bukan ilmu matematika yang 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Ini dinamis ya. Bukan dari kuping. Anak saya juga sepertinya bukan dari telinga. Ya, kalau nanti untuk auditori ini ada teman-teman saya tinggal di kos gitu, sebelah kamarnya yang ternyata dua-duanya ini dia cuma dibatasin tembok kamar sebelah ini, dua-duanya itu adalah auditori. Ciri khas auditori apa? Kalau belajar
baca, dibaca. Pegunungan adalah dataran yang apa ke atas. Ada nggak di sini yang kalau belajar mesti baca, bersuara? Itu auditori. Itu cara belajarnya yang auditori. Gitu. Kalau gaya belajarnya visual dengan menggunakan mata. Kalau belajarnya visual, ketika disuruh mandi, jangan dibilang ayo mandi, bawain handuknya, nih, mandi. Dia lihat itu handuk. Nathan begitu. Nathan mandi, entar. Nathan mandi, entar. Bawain handuknya, nih, mandi. Nah, itu dia. Oke. Nah, kalau auditori, generasi kita itu dididik untuk auditori. Guru banyakan kuping, ya, dengar. Kalau sekarang sudah mulai dengan infokus seperti ini, dengan proyektor seperti ini sudah banyak menggunakan visual. Terus kemudian dengan multimedia, film dan lain, ada anak-anak yang visual pun menjadi terbantu dengan adanya itu. Oke. Terus kemudian kalau Bapak Ibu ada yang pernah tahu mind mapping? Mind mapping? Jadi misalnya kalau kita lagi belajar panca indera, kita buat satu lingkaran panca indera, gitu. Terus dibuat garis ini, telinga, mata. Jadi seperti aliran sungai. Pokoknya adalah panca indera, kemudian cabang-cabangnya apa? Hidung, telinga, mata. Jadi terstruktur. Ini kemudian makin detail, ternyata mata bagiannya apalagi dibuat aliran sungai yang kecil. Itu bisa dilihat. Biasanya pakai warna-warna. Anak-anak yang visual sangat warna-warni. Makanya mungkin buku pelajarannya kalau anak yang visual itu di highlight pakai stabilo warna-warni. Gitu. Dan cara belajar lain itu adalah kinestetik, harus bergerak. Pernah lihat orang yang kalau duduk nggak bisa duduk? Selain kebiasaan, bisa juga emang kinestetik. Jadi kalau belajar harus bergerak atau nggak jalan. Ntar mamanya bingung. Lu jalan-jalan dulu mau masuk otak sih, padahal gaya belajarnya begitu. Kinestetik harus dicoba, dia harus coba. Ketika belajar, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia harus coba buang air. Lihat pakai ini, dia bergerak gitu. Kalau orang visual dan kinestetik nggak bisa, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Susah. Untuk masuknya pasti diulang-ulang. Tapi kalau dilihat sendiri oke. Tadi kembali yang garis ya. Ini dari intermezzo. Karena saya lihat banyak yang anak-anak tidak dipahami karena masalah gaya belajar. Oke. Kalau banyak anak-anak nggak gitu. Nanti hubungannya ya itu kalau sendiri visual, kinestetik dan auditori itu untuk hubungan suami istri pun itu berguna. Suaminya auditori atau kinestetik atau visual. Nah. Untuk teori tanggung cinta, untuk rasa aman itu timbul dari yang dibayang itu suatu Untuk rasa aman itu terlihat dari perilaku. Tangki cinta, setiap orang itu punya tangki cinta. Tangki cinta itu adalah batas minimal, seperti oli yang tadi saya bilang di mobil, ya, dari ibu dan dari ayah. Apabila tangki cintanya kosong atau kurang dari yang seharusnya, apa yang akan dilakukan? Tidak apa, suka marah, gigit jari. Kalau nggak gigit jari, kalau anak saya kalau merasa nggak aman gini, kedip-kedip, itu saya udah tahu tuh, berarti dia ada rasa nggak aman. Biasanya kalau udah begitu, kalau saya lagi banyak lembur, satu minggu lembur, mulai itu, begitu. Ntar saya baru saja ngomong. Suka pukul, suka memberontak, mogok sekolah, nakal, suka melawan, sulit diarahkan, perilaku agresif, pencapaian akademisnya rendah, malas. Ini kalau tidak aman. Ini seperti lingkaran yang tidak putus-putus karena
Dan dari hasil bicara dengan anak-anak itu, jadi ini yang saya ajak bicara, teman-teman saya ajak bicara itu anak dari SD sampai dengan SMA ya. Kemudian dari buku-buku juga yang saya baca, tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian, itu yang paling banyak. Untuk mendapatkan perhatian, ulah supaya dapat perhatian. Kalau orang tuanya dominan, otoriter, yang dikit-dikit main tabok gitu misalnya, atau enggak yang dikit-dikit ngancem uang jajan lah gitu kan, banyak orang tua yang suka ngancem uang jajan gitu untuk mengalahkan orang tua, buat susah membalas dendam karena nggak dapat perhatian kan, jadi anak cenderung balas dendamnya di luar dia, bukan anak yang mengucapkan balas dendam ya, tapi dari hasil bicara ternyata kesimpulannya itu supaya anak bisa mengikuti kemauan mereka. Nah, ada yang tiba-tiba kalau nggak produktif, kalau ada masalah apa tuh anak sakit. Ketika sakit, kalau mau dikasih apa-apa sama orang, kalau mau apa-apa diturutin kan, itu bisa menjadi senjata. Di luar sepengetahuan dia ya, di luar dia punya kesadaran, dia sakit karena dia mau sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Mengisi tangki cinta. Gimana cara mengisi tangki cinta? Ternyata menurut Gary Chapman, bahasa cinta itu ada 5. Bahasa cinta, kita merasa dicintai kalau kita mendapatkan kata-kata pujian atau pendukung, kita mempunyai waktu berkualitas. Ini bisa dan bisa atau ya. Berkualitas artinya kuantitasnya oke dan fokus, tidak berdua dengan anak atau berdua dengan suami tapi sembari main handphone. Itu tidak berkualitas. Pemberian hadiah bukannya matre ya, tapi memang senang diberi hadiah walaupun hadiah yang kecil dalam bentuk barang, merasa sangat dicintai. Memberikan pelayanan, diambilkan minum, dimasakin, sentuhan fisik, dan ini ditambah dengan tatapan mata. Pertama sentuhan fisik kalau tidak ada tatapan mata seperti itu. Nah, saya sudah siapkan kuesioner. Jadi saya siapkan 3, 1 untuk suami, 1 untuk istri, dan 1 untuk anak-anak. Oke, saya nggak tahu di sini yang belum menikah, apakah mau, kalau yang anak-anak hubungannya dengan orang tua, apakah mau dengan orang tua, apakah dengan istri diganti pacar gitu juga boleh. Panitia sudah menyiapkan pensil, kalau bapak ibu yang belum ya. Pak, kalau yang mau anak-anak silakan ambil di sini ya. Ini bisa baca dulu. Untuk anak-anak yang mau ambil boleh di sini ya. Ada cara petunjuk kalau anak-anak salah bawa. Anak-anak boleh silakan. Nah, cara isinya, oke, untuk ibu dan untuk mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk sudah selesai. Oke. Bisa saya. Siapa masih butuh pensil? Oke, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya untuk para suami, 1, surat cinta dari istri saya membuat saya senang. 2, saya menyenangi pelukan istri saya. Pilih, itu kan kotak yang putih tinggal A dan E kan ya. Pilih yang lebih senang yang mana, A atau E. Kalau misalnya A ya dicentang yang A. Kalau yang E misalnya
Oke. Yang kotak yang putih yang diarsir jangan dipilih. Pilihannya kosong itu ya. Yang pilihan yang kosong, iya. Pilihannya yang kosong. Ini Pak. Ini ya. Surat cinta dari istri saya membuat saya senang. Pilihan kedua, saya menyenangi pelukan istri saya. Pak Seno lebih senang mendapatkan surat cinta atau pelukan? Kalau surat cinta berarti jangan yang ya, pilih salah satu, jangan dicentang dua-duanya. Iya. Nah kalau kayak Pak Jamal lagi, apakah apa pakai yang ketiga itu? Ini lagi bahasa cinta. Iya, yang putih yang diarsir jangan dipilih. Yang diarsir itu dilarang keras lebih saya bingung gitu. Kalau udah tahu jawabannya kalau dilakukan nih. Kalau yang tadi jangan dekat-dekat istri ya. Kabur dia langsung. dipikir jangan dipikir lama-lama. Jawaban yang pertama kali muncul itu biasanya yang benar. Ini kayak psikotes kan jadinya. Kalau jawabannya untuk dua-duanya gimana? Kan yang paling Suami saya aja belum pernah saya tes, dia baru tahu saya mau ngomong ini hari ini. Ah, karena jebak nih. Dia kemarin aja lu ngerjain apa sih? Ada dulu. Kalau yang anak-anak punya udah ada petunjuk di rumah. Berarti kalau yang nomor 2 pilihannya apa tuh? Apa dan huruf apa dan huruf apa? B sama D. Iya. Yang atas B gitu kan? Iya. Yang putih.
Biasanya sih ada yang satu atau dua, biasanya satu atau dua yang dominan. Banyak banget sih laki. Yang kedua berarti yang sekunder. Hah? Kenapa? Oke. Sekarang kita lagi balik masalah anak ya. Ini intermezzo untuk pasal suami istri dan anak juga harus disediakan karena anaknya nggak di sini. Saya mencoba merangkum sebenarnya apa yang harus orang tua lakukan di rumah supaya anak-anak kita dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama, menjadi role model. Kalau misalnya kita bilang setiap minggu harus ke gereja, konsisten. Setiap minggu harus ke gereja. Kecuali ada yang keperluan sangat mendesak, yang bisa diterima secara valid. Misalnya ada keluarga yang meninggal dan harus kita pergi. Tapi kalau cuma sekedar yang kemarin Mas Ana bilang cuma sekedar arisan, kalau kita nggak pergi, itu anak-anak melihat. Anak-anak, ayo berdoa belum sebelum makan? Jangan lupa berdoa sebelum makan. Tapi dilihat mami, papi kalau nggak diingetin nggak berdoa. Konsisten dan konsekuen. Ada orang tua yang nggak konsisten. Ini saya banyak ketemu di anak-anak SMA. Kamu kalau kelakuan begini terus, mobil nggak usah pakai. Mami nggak kasih kamu mobil, kamu naik jemputan. 2 bulan, sebulan kemudian ternyata anaknya masih nilainya terancam tidak naik kelas. Terus saya nanya ibu, apakah masih jemputan apa mobil? Iya, saya nggak tega kalau udah naik jemputan. Atau enggak, kamu kalau nilainya begini, kelakuan kamu begini, nggak mau sekolah minggu, jangan main iPad 1 minggu. 1 minggu, jangan kasihan di hari Rabu. Udahlah, kasihan. Itu orang anak bisa melihat, mak gua gampang banget nih. Konsisten antara ibu dan bapak. Ibu bilang ini nggak boleh, bapak walaupun si bapak nggak setuju, tapi ketidaksetujuan itu tidak dipakai. Atau enggak role model yang pelintut. Misalnya gini, ya udah deh, pokoknya mami nggak mau tahu, mami nggak bisa begini, terserah tapi mau kalau papi kasih ya terserah kamu. Itu juga membuat anak semakin bingung. Atau enggak, si mami udah give up, papi pulang, mami aduin papi. Itu anak akan melihat si mami tidak punya otoritas, udah kalah. Itu konsisten dan konsekuen. Terus kemudian saya ada beberapa ketemu. Biasanya anak-anak yang bermasalah itu otomatis ketika orang tuanya datang, ternyata orang tuanya yang 11-12. Ya, biasanya 11-12. Walaupun ada yang pengaruh lain ada, tapi biasanya 90% orang tuanya agak-agak bermasalah. Enggak semua. Ini saya coba mencari contoh bagaimana cara anak itu imitate kan, meniru orang tuanya seperti apa. Saya cari video ini yang buat pemerintah Australia. Ini bagaimana cukup parah sih kalau saya lihat. Gimana anak-anak mengimitasi persis sama orang tua buang sampah sembarangan, anak buang sampah sembarangan.
jangan panggil saya gendut, nggak boleh. Kalau mama panggil saya gemuk, saya terima. Tapi kalau gendut, apa dia bilang, you are doing verbal humiliation. Si tinggi, si cungkring, si cebol. Ini kacamata botol, si buncit, si gundul, itu verbal. Gelar-gelar negatif, kekerasan fisik, pukulan, penghinaan, kekerasan verbal, kata-kata kasar yang disertai amarah, TOL, kayak gitu. Kekerasan kita lihat di sini ada satu video lagi. Anak-anak melakukan sesuatu sampai orang tuanya berbuat keras terhadap dia, tapi lihat kenapa sih anak melakukan itu? Saya nggak berpikir. Kamu mencuri uang lagi di sekolah? Mencuri kartu Pokemon? Siapa lagi yang mau mencuri? Di mana uangnya? Di mana kartunya? Berdiri. Kenapa kamu mencuri uang? Saya beri uang semua kamu duduk. Kenapa kamu masih mencuri? Sini, tangan kamu. Mencuri lagi Pokemon, kartu Pokemon. Buat apa pakai kartu banyak? Saya nggak beli kartu Pokemon, lalu buat apa? Saya cuma mau beli 1 jam waktumu, Papa. Untuk menghadiri konser saya. Jadi anaknya mencuri karena terpaksa. Papanya itu 500. Nanti kita lihat. Saya mau keluarkan semua tabungan saya, tapi saya nggak bisa dapetin $500. Kalau saya kumpul, performa saya nggak punya konser lagi dan papa nggak punya kesempatan untuk nonton saya. Saya nggak bisa tambah lagi uang saya untuk beli waktunya papa. Mencuri satu-satunya apa yang ada di pikiran saya. Maaf, sorry Pak. Kadang-kadang anak-anak melakukan sesuatu yang ternyata sumbernya dari kita. Temani. Kalau masih kecil anak digandeng. Kalau sudah beranjak remaja, kalau masih kecil digendong. Kalau beranjak remaja itu digandeng. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah menjadi role model untuk anak-anak. Yang kedua, rumah bebas kekerasan secara fisik maupun secara verbal. Yang terakhir adalah temani. Ini adalah video terakhir saya. Ini kisah nyata di Olimpiade Barcelona tahun 92. Ini adalah lomba lari. Ini adalah atlet lari. Dia dijagokan untuk menjadi juara medali emas untuk lari sprint derek runner. Dia berlatih kurang lebih pas sedikit 7 tahun untuk ikut Olimpiade ini. Semua orang pasti dia menang 400 meter lari sprint, dia pasti menang. Kita lihat apa yang terjadi. Sebelum finish, tiba-tiba dia terserang hamstring. Sakitnya itu beratus-ratus kali lebih sakit dibandingkan kalau kita kram di malam hari. Bayangkan sudah latihan 7 tahun, 150 meter sebelum garis finish dia harus mengalami hamstring.
Jangan ditambah lagi kesedihan. Tapi yang pertama harus kita lakukan adalah temani. Temani berada di sana, memiliki kualitas waktu yang baik dengan anak-anak. Itu yang mereka butuh, bukan ocehan kita. Oke. Ini adalah ayat-ayat mengenai di dalam Alkitab mengenai gimana kita harus mendidik anak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Siapa yang menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Saya sempat tanya Pak Seno ya Pak, mengajar di sini apa sih artinya Pak? Bahasa aslinya mendisiplinkan. Mengajar di sini artinya mendisiplinkan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan yang terakhir, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga menjadi berkat. Selamat malam.